Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Faizan, NIM 12 4 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sistem informasi manajemen, yaitu tentang poin 7 sampai 13 sesuai RPS. Di mana yang pertama itu yaitu utility software. Utility software adalah perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan fungsi dari sistem komputer seperti hardware, sistem operasi, atau software agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Nah, perangkat lunak kita harus dibedakan dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak aktivitas lebih memfokuskan penggunaannya pada mengoptimasikan fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya perangkat lunak aktivitas umumnya tidak ditujukan untuk pengguna secara umum, melainkan ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Adapun jadi contoh program aktivitas yang pertama itu pencegahan backup, atau aktivitas untuk melakukan pencegahan data yang diberikan untuk membuat sertifikat arsip guna menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpangan tidak dapat berfungsi. Contohnya, ini pertama itu Napen Backup atau dari Symantec dan Colorado Scheduler. Yang kedua itu pemulihan data atau data restore. Aktivitas pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, kontak lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang diteliti atau diubah. Contoh kedua itu antivirus. Antivirus itu perangkat lunak antivirus memindai semua cakram dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasinya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan yang terakhir itu penyelamatan data. Itu aktivitas kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sehingga dapat menghemat pemanfaatan ruang penyimpanan serta mempermudah pendistribusian. Dan yang sebetulnya sistem pendukung manajemen atau MSS. MSS atau sistem pendukung manajemen merupakan ketentuan teknologi sistem informasi yang saling terintegrasi di mana membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. MMS menjadi payung dari keluarga teknologi berbantuan komputer yang digunakan untuk membantu manajemen organisasi. MSS mendukung dalam banyak tersebutnya situasi institusi dan perlu dipengaruhi teknologi. Di dalam MSS terdapat beberapa komponen yang terkait dengan yang pertama itu Decision Support System atau DSS. DSS atau sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi yang diperuntukkan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu Group Support System atau GSS. GSS adalah satu dengan berbasis teknologi informasi yang mendukung pertemuan grup yang didistribusikan secara geografis dan tak permanen. Yang ketiga itu Executive Information System atau EIS. EIS bekerja untuk memudahkan dan mendukung pimpinan dalam melihat kondisi dari sistem. Pada umumnya, EIS berbentuk antarmuka yang mudah dipahami seperti grafik, diagram, laporan yang mudah untuk dicerna atau dipahami. Keempat itu Expert System atau ES. ES atau sistem pakar merupakan sistem yang mengimplementasikan kemampuan seorang pakar ke dalam sistem yang terkomputerisasi. Dan yang kelima itu Artificial Neural Network atau ANN. ANN merupakan salah satu contoh model non-linear yang mempunyai bentuk fungsional fleksibel dan mengandung beberapa parameter tidak dapat diinterpretasikan seperti pada model parametrik. Dan yang keenam, Hybrid Support System atau HSC. HSC adalah kombinasi dua atau lebih teknik atau metode yang bertujuan menggabungkan kekuatan masing-masing teknik tersebut dan meminimalkan kekurangannya, sehingga dapat menjadi alternatif atau solusi untuk mengoptimalkan opini benar atau tidaknya suatu data yang terkumpul untuk dijadikan bahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan jenis yang kedua, yang ketiga yaitu sistem pengolahan transaksi.
Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem pemrosesan informasi yang digunakan untuk mengecekkan, memodifikasi, dan mengambil semua data transaksi bisnis. Sistem ini mencatat, mengolah, dan memperbarui database transaksi rutin harian yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang mengurangkan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan memfasilitasi basis data yang dilakukan oleh sistem-sistem lain di dalam perusahaan. Sistem prosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi memproses pesanan pelanggan, menyesuaikan persediaan, dan memelihara buku besar. Selanjutnya yaitu yang keempat itu otomasi perkantoran atau OA. Otomatisasi perkantoran atau OA atau Office Automation adalah pemanfaatan alat elektronik untuk berkomunikasi secara formal maupun informal. OA mencakup semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. OA ini memiliki beberapa kategori pemakai, antara yang pertama itu sistem elektronik formal dan informal, yang kedua komunikasi informasi, ketiga orang-orang di dalam dan di luar perusahaan, dan dan selanjutnya itu otomatisasi perkantoran juga memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama itu memudahkan segala jenis komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua itu menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses penggunaan pekerjaan. Dan yang ketiga memudahkan pengguna dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Dan selanjutnya itu jenisnya itu sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan atau DSS ini adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk model bahan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan pemilihan solusi dalam organisasi atau bisnis. Hal ini itu diketap oleh Lucas et al. Nebet Asmi dan Deuteranis Eko Adi Seroko 2013 dan Sita Maringin 2018. DSS ini menyaring dan menganalisa data dalam jumlah besar. Itu mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Secara sistematis, metode analisis keputusan terdiri dari 4 level, yaitu operasional menjadi penggerak yang menjadi tombak strategi pelaksanaan, visi misi dan tujuan dinamisasi organisasi dan manajemen bisnis dalam menghadapi alternatif permasalahan beserta solusinya. Level 2 itu taktik. Itu merupakan lini pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari aktivitas, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh aktivitas rutinitas organisasi dan manajemen. Yang ketiga itu level 3. Level 3 ini itu strategi, yang merupakan aktivitas organisasi dan manajemen untuk menerapkan strategi atau metode-metode untuk mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan model keputusan strategi atau rencana terbaik berdasarkan analisis dan pengembangan analisis data atau data mining. Dan yang terakhir itu level 4 itu merupakan level para pengambil keputusan atau owner dari suatu organisasi yang akan memutuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan suatu modal permasalahan. Dan jenis yang terakhir itu yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS atau EIS. Eksekutif Information System atau EIS merupakan beberapa informasi elit yang digunakan untuk kebutuhan pimpinan teratas yang disediakan oleh sebuah sistem informasi. Tujuan EIS ini adalah memberikan kemudahan serta kecepatan akses bagi eksekutif ke sistem informasi. EIS adalah salah satu bagian yang memberikan informasi bagi eksekutif mengenai hasil kerja keseluruhan perusahaan. Dan EIS ini memiliki karakteristik yaitu menurut Durban, Aronson, dan Yang tahun 2005 bahwa teknik pertama itu drill dan menuangkan informasi yang disampaikan dari sejumlah informasi yang lebih detail lainnya. Informasi tersebut bisa diakses jika diperlukan, tetapi secara keseluruhan sudah dijelaskan di menit pusat. Yang kedua itu critical success factor atau tingkat strategis membantu dalam PSF menganalisa diperlukan untuk memenuhi rencana perusahaan yang sesuai dengan rencana yang sudah ada serta menyelesaikan masalah sesuai dengan tindakan yang sudah ditetapkan.
Yang ketiga itu status akses informasi yang disebutkan tetap up to date secara rutin dan diperoleh dari kemampuan mengakses data. Yang keempat itu analisis sinkronisasi otomatis terhadap data yang dilakukan oleh detektif dalam menganalisis yang didukung oleh AIS. Yang kelima itu menggunakan warna dan suara sinyal warna serta suara untuk menyampaikan tanda terlebih pada kondisi gawat ketika performa sedang lemah yang dimanfaatkan oleh AIS untuk mengetahui baik tidaknya suatu performa. Yang keenam itu navigasi. Informasi informasi AIS bisa membantu dalam melakukan action yang merupakan dilakukan oleh eksekutif untuk mendapatkan informasi. Oke, sekian saja penjelasan dari poin-poin tersebut. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.